Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya dalam channel kami Belajar Tata Bahasa Al-Quran. Pada channel ini, insya Allah kita akan melakukan analisis tata bahasa pada ayat-ayat di dalam Al-Quran. Pada video kali ini, kita akan melakukan analisis tata bahasa atau analisis gramatikal pada Al-Quran surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq adalah surat yang ke-113 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 5 buah ayat. Surat ini tergolong sebagai surat Makkiyah atau surat yang diturunkan pada masa perjuangan dakwah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah atau pada masa sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Sebagaimana analisis tata bahasa yang telah kita lakukan pada video sebelumnya, yaitu pada analisis tata bahasa surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq adalah berisi kalimat perintah atau fi'il amr yang diikuti dengan kalimat yang berperan sebagai maf'ul qauli. Surat ini pada intinya berisi perintah Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan pesan kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari beberapa kejahatan. Baiklah, langsung saja kita mulai analisis tata bahasa Al-Quran untuk surat Al-Falaq. Kita bacakan surahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita mulai pembahasan analisis tata bahasa mulai dari ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat ini adalah sebuah kalimat jumlah fi'liyah atau tepatnya adalah kalimat perintah yang dimulai dengan fi'il amr qul. Materi fi'il amr qul pernah kita bahas pada video belajar tata bahasa Al-Quran, yaitu pada pembahasan bab kalimat perintah. Kemudian, proses dan tata cara pembentukan fi'il amr qul juga telah kita bahas pada saat kita melakukan analisis tata bahasa Al-Quran pada surat Al-Ikhlas pada video sebelumnya. Link video kami sertakan dalam deskripsi. Selanjutnya, fi'il amr qul sesuai dengan kaidah tata bahasa, dia memerlukan maf'ul qauli yang berisi kalimat yang harus disampaikan. Di dalam ayat ini, fi'il amr qul diikuti oleh maf'ul yang berupa sebuah kalimat jumlah fi'liyah a'udzu birabbil falaq. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis tata bahasa untuk kalimat jumlah fi'liyah ini. Kalimat ini dimulai dengan fi'il mudhari' a'udzu. Fi'il mudhari' a'udzu adalah fi'il dengan fa'il tersembunyi ana atau aku. Sesuai dengan kaidah ilmu shorof, fi'il mudhari' a'udzu adalah berasal dari fi'il madhi a'adza dan fi'il mudhari' ya'udzu. Kedua fi'il asal tersebut memiliki fa'il tersembunyi huwa. Kemudian
Makna atau arti fi'il a'udzu adalah aku sedang berlindung. Kaidah makna yang lain dari fi'il mudhari adalah sebuah aksi yang senantiasa dilakukan atau selalu dilakukan, di mana dapat juga diartikan sebagai sebuah aksi atau perbuatan yang sudah menjadi sebuah kebiasaan atau sebuah keniscayaan. Jadi, fi'il mudhari a'udzu dapat diartikan aku senantiasa berlindung. Kemudian, fi'il mudhari a'udzu adalah termasuk fi'il transitif atau fi'il yang memerlukan sebuah objek. Di dalam hal ini, fi'il ini memerlukan sesuatu yang dijadikan tempat berlindung. Kata yang mengikuti fi'il mudhari a'udzu adalah sebuah frase kata depan atau frase jar majrur bi rabbi. Frase ini terdiri dari harf jar bi dan diikuti oleh ism majrur rabbi. Sesuai kaidah tata bahasa, frase ini disebut dengan muta'alliq, yaitu frase yang berperan sebagai maf'ul atau berperan menerangkan fi'il a'udzu. Peran secara khusus muta'alliq dalam hal ini adalah untuk menjawab pertanyaan kepada siapa aksi berlindung dilakukan atau kepada siapa aku berlindung. Kemudian selanjutnya kalimat jumlah fi'liyah a'udzu bi rabbi maknanya adalah aku berlindung kepada Allah, di mana fi'il a'udzu adalah fi'il mudhari dan bi rabbi adalah sebagai muta'alliq yang berperan sebagai objek atau maf'ul bihi. Selanjutnya, isim majrur rabbi selain berperan sebagai isim majrur yang mengikuti harf jar bi, ternyata juga memiliki peran yang lain. Peran tersebut adalah sebagai mudhof atau sebagai kata yang dimiliki. Peran ini sesuai dengan persyaratan isim sebagai mudhof, karena isim majrur rabbi adalah isim ringan yang tidak diawali dengan alif lam. Kemudian kata yang memiliki kata rabbi adalah isim majrur ma'rifah al-falaq. Peran isim majrur al-falaq tentunya adalah sebagai mudhof ilaihi atau kata yang berperan memiliki kata yang lain. Peran ini juga sesuai dengan syarat mudhof ilaihi, yaitu berupa isim majrur. Kemudian kedua kata tersebut membentuk frase idhofah Rabbil falak. Rabbi sebagai mudhof dan al-falak sebagai mudhof ilaihi. Al-falak artinya adalah waktu fajar atau waktu subuh. Selanjutnya, idhofah Rabbil falaki artinya adalah Tuhan dari waktu fajar, atau dapat dimaknai dengan Tuhan penguasa waktu fajar. Jadi, kalimat jumlah fi'liyah a'udzu bi rabbil falaq artinya adalah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu fajar. Atau artinya aku senantiasa berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu fajar. Kemudian secara struktur tata bahasa, kalimat ini atau kalimat jumlah fi'liyah ini adalah berperan sebagai maf'ul qauli atau sebagai pesan yang harus dikatakan dari fi'il amr qul. Kemudian analisis selanjutnya adalah pada ayat kedua surat Al-Falaq, yaitu min syarri ma khalaq. Ayat ini diawali dengan frase kata depan atau frase jar wa majrur min syarri. Frase ini terdiri dari harf jar min dan diikuti dengan isim majrur syarri. Peran frase ini sama dengan peran frase kata depan pada ayat pertama, bi rabbi.
Frase min syarri artinya adalah dari kejahatan. Frase ini disebut juga dengan frase muta'alik yang berperan memberikan keterangan untuk kata kerja fi'il a'udzu. Frase yang pertama, birobbi, memberikan penjelasan kepada siapa aku berlindung. Kemudian frase min syarri adalah muta'alik yang berperan untuk menjawab pertanyaan aku berlindung dari apa. Kemudian kita lanjutkan pada analisis selanjutnya. Sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwa ayat ini dimulai dengan sebuah frase jar majrur min syarri yang artinya dari kejahatan. Selanjutnya, makna berlindung dari kejahatan adalah makna yang masih bersifat umum dan belum lengkap atau belum spesifik. Dan memang demikian karena ism majrur syarri yang berarti kejahatan selanjutnya akan dijelaskan secara lebih mendetail atau secara lebih terperinci dengan frase atau kalimat yang mengikutinya. Kata atau frase yang mengikuti ism majrur syarri adalah sebuah ism mausul ma. Ism mausul ma adalah kata ganti penghubung yang artinya adalah apa-apa atau sesuatu atau segala sesuatu. Kaidah tentang ism mausul telah dibahas pada bab ke-19, belajar tata bahasa Al-Quran pada channel kami. Selanjutnya, pada kaidah yang sudah kita pelajari tersebut, ism mausul ma adalah isim dengan bentuk yang tetap atau mabni, di mana isim ini dapat berstatus rafa, nasab, dan jar sesuai dengan perannya di dalam kalimat. Ism mausul ma dalam ayat ini selain sebagai kata ganti penghubung, dia juga berperan sebagai mudhof ilaihi dari mudhof ism majrur syarri. Keduanya membentuk frase idhofah syarri ma yang artinya adalah kejahatan dari sesuatu. Makna ini tentunya juga masih belum lengkap karena ism mausul ma tentunya membutuhkan penjelasan lebih lanjut yaitu silatul mausul. Silatul mausul yang dimaksud adalah kalimat jumlah fi'liyah khalaqa. Fi'il khalaqa adalah fi'il madi bentuk asal dengan fa'il tersembunyi huwa. Fi'il ini artinya adalah dia telah menciptakan. Yang dimaksud dia dalam hal ini tentunya adalah Allah Ta'ala yang dalam ayat pertama disebut dengan Tuhan yang menguasai fajar. Jadi secara keseluruhan ayat kedua surat Al-Falaq min syarri ma khalaq maknanya adalah dari kejahatan segala sesuatu yang dia telah menciptakan. Atau makna sederhananya adalah dari kejahatan segala sesuatu yang telah Allah ciptakan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ayat ini terhubung dengan ayat pertama, di mana muta'alik min syarri adalah maf'ul dari fi'il a'udzu. Berikut adalah struktur pembentukan kalimat pada ayat pertama dan pada ayat kedua surat Al-Falaq. Kalimat perintah fi'il amr qul diikuti oleh maf'ul bihi yang berupa sebuah kalimat jumlah fi'liyah a'udzu birabbil falaq yang maknanya adalah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai fajar. Kemudian dilanjutkan dengan muta'alik yang menerangkan berlindung dari apa, yaitu frase min syarri ma khalaq yang artinya berlindung dari kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jadi terjemahan a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq adalah
Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluk yang telah diciptakannya. Kemudian kita lanjutkan pada analisis selanjutnya, yaitu pada ayat yang ketiga surat Al-Falaq, wa min syarri ghasyiqin idza waqab. Ayat ini dimulai dengan sebuah harf ataf wa min syarri. Harf ataf ini berperan menyambung ma'tuf kata depan min syarri dengan ma'tuf alaihi berupa frase yang sama, yaitu min syarri pada ayat sebelumnya atau pada ayat yang kedua. Frase min syarri pada ayat ketiga ini diikuti oleh isim majrur ghasiqin yang artinya adalah malam. Isim majrur ghasiqin berperan sebagai mudhof ilaihi dari mudhof isim majrur syarri. Kedua kata tersebut membentuk frase idhofah atau frase kepemilikan, yaitu syarri ghasiqin, yang maknanya adalah kejahatan malam. Kata yang mengikuti frase idhofah syarri ghasiqin adalah sebuah isim yang spesial, yaitu idza. Idza artinya adalah ketika, apabila, atau tatkala. Kemudian isim idza adalah termasuk isim yang spesial karena ada beberapa hal khusus atau aturan-aturan khusus yang melekat padanya. Isim idza termasuk isim yang spesial karena secara kaidah umum tata bahasa Arab, isim ini selalu diikuti oleh fi'il madhi. Namun, makna fi'il madhi tersebut dapat bermakna lampau, dapat juga bermakna saat ini, dan dapat juga bermakna masa depan. Selanjutnya, isim idza berperan mirip dengan isim mausul, di mana isim ini berperan memberikan penjelasan terkait dengan waktu terhadap kata yang dijelaskan. Jadi, isim idza secara umum berperan sebagai zarf zaman, atau berperan menjelaskan tentang waktu kejadian atas topik yang dimaksud di dalam sebuah kalimat. Dalam kasus ini, isim spesial idza menerangkan kapan terjadinya syarri ghasiqin atau kapan terjadinya kejahatan malam. Selanjutnya, fi'il madhi yang mengikuti isim idza adalah fi'il waqaba. Makna fi'il ini adalah telah menjadi gelap. Kemudian, makna zarf idza waqaba artinya adalah ketika telah menjadi gelap. Jadi, secara keseluruhan, makna ayat wa min syarri ghasyiqin idza waqab adalah dan dari kejahatan malam apabila telah gelap. Keterangan waktu telah gelap atau zarf zaman idza waqab menjelaskan kapan kejahatan malam akan terjadi. Selanjutnya, secara kaidah struktur pembentukan kalimat, ayat ini juga sebagai maf'ul dari fi'il a'udzu yang terdapat pada ayat pertama. Kita perhatikan bagan struktur pembentukan kalimatnya. Kemudian kita akan melanjutkan analisis pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang keempat surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Sama dengan ayat sebelumnya, ayat ini dimulai dengan harf ataf wa yang menghubungkan frase kata depan min syarri dengan frase yang sama pada ayat yang ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa ayat yang keempat masih melanjutkan peran sebagai maf'ul dari fi'il a'udzu pada ayat yang pertama. Kata yang mengikuti isim majrur syarri adalah isim majrur ma'rifah an-naffatsati.
Isim ini artinya adalah wanita-wanita tukang sihir. Peran isim ini adalah sebagai mudhof ilaihi dari isim majrur syarri. Selanjutnya, makna frase min syarrin naffazati adalah dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Isim majrur an-naffazati beridentitas ma'rifah atau dikenali. Menurut tafsir, pada saat dakwah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah, saat itu terdapat banyak tukang sihir perempuan yang sangat dikenal di bangsa Arab. Kemudian analisis selanjutnya adalah pada kata atau frase yang mengikuti isim majrur an-naffasati, yaitu frasa kata depan fil uqad, yang artinya adalah di dalam buhul. Frasa ini terdiri dari harf jar fi dan isim majrur al-uqad. Selanjutnya makna ayat wa min syarrin naffasati fil uqad adalah dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Secara keseluruhan, ayat ini juga berupa maf'ul dari fi'il mudhari' a'udzu pada ayat yang pertama. Kemudian, analisis selanjutnya adalah pada ayat yang terakhir atau ayat yang kelima surat Al-Falaq, yaitu wa min syarri hasidin idza hasad. Seperti pada ayat sebelumnya, ayat ini juga diawali dengan harf ataf wa yang berperan menyambung frase jar majrur min syarri dengan frase yang sama pada ayat sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa ayat kelima surat Al-Falaq juga masih melanjutkan perannya sebagai maf'ul dari fi'il a'udzu pada ayat yang pertama. Kata yang mengikuti frase ini adalah isim majrur hasidin, yang maknanya adalah orang-orang yang dengki. Menurut ulama, definisi dengki dalam ayat ini maknanya adalah tidak suka terhadap kebaikan atau tidak suka terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Selanjutnya, isim majrur ini beridentitas nakiroh. Berarti yang dimaksud dengan orang-orang yang dengki dalam ayat ini adalah bersifat umum. Kemudian frase syarri hasidin adalah frase idhofah yang maknanya adalah kejahatan dari orang-orang yang dengki. Selanjutnya, kata yang mengikuti frase syarri hasidin adalah isim spesial idza, yang artinya tadi sudah dijelaskan, yaitu apabila, ketika, atau tatkala. Sebagaimana sudah dijelaskan pada ayat yang kedua, isim idza selalu diikuti dengan fi'il madhi. Selanjutnya, fi'il madhi yang mengikuti isim spesial idza adalah fi'il madhi hasad atau hasada. Fi'il madhi hasada adalah fi'il madhi dengan fa'il tersembunyi huwa, yang artinya adalah dia telah melakukan hasad atau dia telah dengki. Selanjutnya, makna keseluruhan ayat terakhir surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, adalah dan dari kejahatan orang-orang yang dengki ketika dia telah dengki. Sebagaimana dengan kaidah pada ayat sebelumnya, ayat ini juga merupakan maf'ul dari fi'il a'udzu pada ayat yang pertama, di mana hal ini menerangkan kejahatan keempat yang harus dimintakan perlindungan kepada Allah Ta'ala.
Selanjutnya, analisis yang terakhir adalah ikhtisar atau rangkuman struktur kalimat secara keseluruhan pada surat Al-Falaq. Pertama, kalimat perintah fi'il amar qul diikuti oleh maf'ul qawli yang berupa sebuah kalimat fi'il mudhari, yaitu a'udzu birabbil falaq, yang maknanya adalah aku senantiasa berlindung kepada Tuhan yang menguasai fajar atau yang menguasai subuh. Jadi, surat Al-Falaq berisi perintah Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan kepada umat manusia atau perintah untuk menyampaikan pesan supaya manusia selalu berlindung kepada Allah sebagai Tuhan penguasa waktu fajar. Kemudian kalimat jumlah fi'liyah ini diikuti oleh 4 ayat yang merupakan muta'alik yang berperan sebagai maf'ul atau berperan memberikan keterangan yang menjelaskan fi'il a'udzu, yaitu berlindung dari 4 kejahatan. 4 kejahatan tersebut direpresentasikan pada ayat-ayat yang mengikuti, yaitu ayat kedua, min syarri ma khalaq, sebagai maf'ul pertama dari fi'il a'udzu, yang maknanya adalah berlindung dari kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian maf'ul kedua adalah wa min syarri ghasiqin idza waqab, yang maknanya adalah berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap. Selanjutnya, maf'ul ketiga adalah wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Maknanya adalah berlindung dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang menghembuskan sihirnya pada buhul-buhul. Kemudian, maf'ul terakhir adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Maknanya adalah berlindung dari kejahatan orang-orang yang dengki ketika mereka telah dengki. Demikian penjelasan analisis tata bahasa atau analisis gramatikal Al-Quran Surat Al-Falaq yang berisi perintah Allah Ta'ala kepada umat manusia untuk senantiasa berlindung kepadanya dari 4 kejahatan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, kita telah berhasil melakukan analisis tata bahasa secara terpadu pada surat Al-Falaq. Keberhasilan ini tentunya sangat kami syukuri karena dengan memahami tata bahasa Al-Quran, kita dapat merasakan kenikmatan mujizat Al-Quran. Demikian video ini kami akhiri, semoga video ini bermanfaat untuk meningkatkan keimanan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua materi dan dokumen yang kami sertakan dalam video ini silahkan di-download dan di-share untuk kepentingan amal jariah kita semuanya. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kami mempersiapkan materi dan juga dalam kami menyampaikan materi. Mohon koreksinya jika terdapat kesalahan untuk dapat menjadi perbaikan ke depan dan supaya channel ini dapat menjadi semakin lebih baik dalam menyampaikan kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.